Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pertemuan 12 ini. Kita akan coba membahas tentang application layer pada keilmuan jaringan komputer 1. Setelah mengikuti pembahasan materi ini, diharapkan kalian dapat memahami prinsip kerja dasar arsitektur aplikasi jaringan seperti client server dan VS P2P atau peer-to-peer. Lalu dapat membedakan antara program aplikasi dan protokol lapisan aplikasi. Dan juga diharapkan dapat kembali menjelaskan cara kerja protokol utama HTTP, web, SMTP, IMAP, email, dan DNS, Domain Name System. Lalu yang terakhir dapat menganalisis bagaimana aplikasi ini digunakan dalam menggunakan layanan dari transport layer atau TCP UDP. Kalau kita lihat application layer ini di OSI layer ini berada di posisi yang paling atas, itu ketujuh. Fungsi utamanya adalah seperti user interface ke jaringan atau antar muka pengguna ke jaringan. Lalu protokol yang digunakan adalah HTTP, FTP, dan SMTP. Nah, sekarang kalau dilihat dari posisinya tadi kita sudah melihat bahwa itu ada di posisi paling atas dalam model OSI maupun TCP/IP. Sedangkan fungsinya itu sebenarnya application layer adalah menyediakan interface atau antarmuka antar aplikasi perangkat lunak yang digunakan user dengan jaringan. Nah, ada beberapa perbedaan yang penting kita ketahui, yaitu di dalamnya ada aplikasi jaringan atau program yang berjalan di host, contoh Google, Chrome, Outlook, Zoom, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah protokol lapisan aplikasi, di mana aturan komunikasi antar program tersebut, contoh HTTP, SMTP, dan SIP. Arsitektur aplikasi jaringannya adalah ada dua paradigma. Yang pertama client server arsitektur, lalu yang kedua adalah peer-to-peer atau sering disebut P2P arsitektur. Yang pertama client server, misalnya server itu selalu nyala atau always on dan memiliki alamat IP tetap, dalam hal inilah static IP, lalu melayani permintaan. Contoh web server, email server. Sedangkan tadi kan dari sisi server, sekarang dari sisi klien itu berkomunikasi dengan server mungkin memiliki IP yang dinamis, tidak berkomunikasi langsung dengan klien lain, contoh laptop mahasiswa, smartphone, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua P2P atau peer-to-peer arsitektur. Nah, di mana ini tidak bergantung pada server yang selalu aktif atau always on yang seperti di atas client server arsitektur. Lalu end system atau peers berkomunikasi langsung. Jadi end systems itu saling berkomunikasi langsung gitu ya. Lalu self scalability. Jadi setiap peer baru menambah kapasitas layanan, bukan hanya menambah beban. Contohnya adalah BitTorrent. Lalu selanjutnya adalah komunikasi antar proses atau soket. Nah, bagaimana satu aplikasi di host A bicara dengan aplikasi di host B? Begini prosesnya jadinya. Pertama, prosesnya adalah program yang sedang berjalan dalam sebuah host. Lalu soket, dalam hal ini adalah pintu logis antara proses aplikasi dan protokol transportasi. Lalu analoginya adalah rumah itu adalah host, pintu adalah soket, dan sistem pos itu adalah infrastruktur jaringannya. Jadi untuk mengirim pesan, aplikasi mendorong data keluar melalui soket. Lalu transport layer mengambil alih. Seperti itu.
Addressing atau pengalamatan untuk mencapai proses yang tepat kita butuh satu IP address alamat rumah, dua ada port number. Dalam hal ini adalah nomor kamar pintu. Contoh web server biasanya portnya 80 seperti itu. Lalu di web atau dan HTTP atau Hypertext Transfer Protocol didefinisikan yaitu protokol standar untuk World Wide Web atau WWW. Lalu mode client server, klien biasanya browser Chrome, Firefox merequest objek, sedangkan server itu adalah server Apache Nginx dan mengirim objek. Lalu ada transport itu menggunakan TCP port 80 pada umumnya. Lalu stateless itu server tidak menyimpan informasi tentang request klien sebelumnya. Setiap request itu pasti dianggap baru. Lalu format pesan HTTP, yang pertama adalah HTTP request dari klien ke server. Metode yang digunakan get, post, head, put, dan delete. Contohnya get index HTML atau TP 1.1. Lalu yang kedua adalah HTTP respon di mana server ke klien. Status code satu indikator hasil requestnya biasanya ya umumnya 200 itu udah berhasil, 301 mau permanently jadi objek pindah ke lokasi yang lain. Terus 400 bad request jadi server tidak paham request tersebut. Lalu 404 nelpon itu dokumen tidak ditemukan. Kalau 500 kodenya adalah internet server error. Jadi masalahnya pada server. Terdiri dari tiga komponen utama. Nah, email ini terdiri dari tiga komponen utama. Yang pertama user agent, mail server, dan protokol. Jadi user agent ini biasanya aplikasi dibaca email, Outlook, Apple Mail, dan Webmail. Jadi aplikasi baca email seperti itu. Jadi mail server kotak pos tempat penyimpanan dan meneruskan pesan. Lalu protokolnya ada SMTP seperti Simple Mail Transfer Protocol untuk mengirim email dengan menggunakan TCP port 25. POP3 atau IMAP untuk mengambil email dari server ke user atau disebut juga dengan pull protocol. Jadi bisa ditambahkan penjelasannya adalah tekan bedanya SMTP digunakan antara server dan pengirim ke server, tapi penerima menggunakannya IMAP atau POP3 untuk mengambil email dari servernya. Lalu lanjut ke domain name system atau sering disebut dengan DNS. Nah, DNS itu seperti buku telepon di internet. Jadi masalahnya adalah manusia suka nama seperti www.google.com ya. Dan sedangkan router sukanya angka seperti IP address misalnya 1425.250 sekian sekian. Jadi fungsi DNS itu menerjemahkan hostname menjadi IP address. Arsitektur database terdistribusi dan hierarkis. Jadi tidak ada satu server pusat yang menyimpan semua data di dunia ini. Hierarki DNS adalah seperti pertama root, kedua top level domain TLD. Nah, TLD server ini biasanya mengurus .com, .rg, .id, .edu yang lainnya. Dan yang ketiga adalah autoritatif DNS server. Jadi server memiliki organisasi yang menyimpan record asli hostname mereka. Nah, sedangkan layanan lainnya biasa yang seperti tidak dibahas adalah FTP. Nah, FTP itu sendiri adalah transfer file ke dan dari remote host. Ini unik karena menggunakan dua koneksi port 21 dan port 20. Lalu kedua DHCP Dynamic Host Configuration Protocol, di mana ini memberikan IP address secara otomatis kepada host yang baru bergabung ke jaringan dan menggunakan UDP. Nah, untuk simpulannya mungkin ya, nah, misalnya bukannya studi kasus sederhana, misalnya kita diminta untuk mengetik www.tamrinvestasi.id di browser. Lalu bisa diurutkan seperti ini. Misalnya DNS, Domain Name System. Komputer melalui browser pertama-tama akan bertanya ke DNS server lokal. Hey, berapa alamat IP untuk www.tamrin.ac.id? Lalu
DNS server akan mencari dan pada akhirnya memberikan IP address, contohnya 103.116 sekian dan sekian, yang sesuai dengan nama domain tersebut. Lalu yang kedua adalah TCP atau Transmission Control Protocol, di mana browser kemudian meminta transport layer untuk membuat koneksi TCP ke alamat IP yang tadi disebutkan, yang diberikan oleh DNS pada port standar ke web port 80 untuk HTTP atau port 43 untuk HTTPS. Dan ini melibatkan proses three-way handshake. Itu. Lalu yang ketiga adalah HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, yang dimana setelah koneksi TCP terjalin, browser mengirimkan HTTP GET request pada web server www.tamrin.ac.id untuk meminta halaman utama atau objek tertentu. Lalu dilanjutkan dengan web server, nah di mana web server atau www.tamrin.ac.id menerima request tersebut. Lalu diproses dan mengirimkan HTTP respon yang berisi file HTML, CSS, JavaScript, atau gambar, dan objek-objek lain yang membentuk halaman web. Dan yang terakhir adalah 5 rendering, yaitu browser menerima semua objek tersebut, menyusunnya dan merender menampilkan halaman web tamrin.co.id di layar Anda. Nah, studi kasus sederhana. Ini bukan studi kasus, ini ada kesimpulan. Jadi yang pertama, application layer adalah tempat inovasi jaringan terjadi. Lalu kedua, aplikasi berkomunikasi melalui soket. Lalu tiga, memilih protokol transport atau TCP vs UDP sangat krusial tergantung jenis aplikasi atau keandalan dan vs kecepatan. Lalu keempat adalah HTTP, SMTP, dan DNS adalah tulang punggung dari internet modern. Nah, ini ada beberapa tugas yang bisa Anda kerjakan. Nanti tolong dikirimkan ke PD-nya. Ya, sekian mungkin dari saya. Hanya sampai di situ. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pertemuan 12 ini. Kita akan coba membahas tentang application layer pada keilmuan jaringan komputer 1. Setelah mengikuti pembahasan materi ini, diharapkan kalian dapat memahami prinsip kerja dasar arsitektur aplikasi jaringan seperti client server dan VS P2P atau peer-to-peer. Lalu dapat membedakan antara program aplikasi dan protokol lapisan aplikasi. Dan juga diharapkan dapat kembali menjelaskan cara kerja protokol utama HTTP web, SMTP, IMAP, email, dan DNS, Domain Name System. Lalu yang terakhir dapat menganalisis bagaimana aplikasi ini digunakan dalam menggunakan layanan dari transport layer atau TCP UDP. Kalau kita lihat application layer ini di OSI layer ini berada di posisi yang paling atas, itu ketujuh. Fungsi utamanya adalah seperti user interface ke jaringan atau antar muka pengguna ke jaringan. Lalu protokol yang digunakan adalah HTTP, FTP, dan SMTP. Nah, sekarang kalau dilihat dari posisinya tadi kita sudah melihat bahwa itu ada di posisi paling atas dalam model OSI maupun TCP/IP. Sedangkan fungsinya itu sebenarnya application layer adalah menyediakan interface atau antarmuka antar aplikasi perangkat lunak yang digunakan user dengan jaringan. Nah, ada beberapa perbedaan yang penting kita ketahui, yaitu di dalamnya ada aplikasi jaringan atau program yang berjalan di host, contoh Google.
Chrome, Outlook, Zoom, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah protokol lapisan aplikasi, di mana aturan komunikasi antar program tersebut, contoh HTTP, SMTP, dan SIP. Arsitektur aplikasi jaringannya adalah ada dua paradigma. Yang pertama client server arsitektur, lalu yang kedua adalah peer-to-peer atau sering disebut P2P arsitektur. Yang pertama client server, misalnya server itu selalu nyala atau always on dan memiliki alamat IP tetap, dalam hal inilah static IP, lalu melayani permintaan. Contoh web server, email server. Sedangkan tadi kan dari sisi server, sekarang dari sisi klien itu berkomunikasi dengan server mungkin memiliki IP yang dinamis, tidak berkomunikasi langsung dengan klien lain, contoh laptop mahasiswa, smartphone, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua P2P atau peer-to-peer arsitektur. Nah, di mana ini tidak bergantung pada server yang selalu aktif atau always on yang seperti di atas client server arsitektur. Lalu end system atau peers berkomunikasi langsung. Jadi end systems itu saling berkomunikasi langsung gitu ya. Lalu self scalability. Jadi setiap peer baru menambah kapasitas layanan, bukan hanya menambah beban. Contohnya adalah BitTorrent. Lalu selanjutnya adalah komunikasi antar proses atau socket. Nah, bagaimana satu aplikasi di host A bicara dengan aplikasi di host B? Begini prosesnya jadinya. Pertama, prosesnya adalah program yang sedang berjalan dalam sebuah host. Lalu socket, dalam hal ini adalah pintu logis antara proses aplikasi dan protokol transportasi. Lalu analoginya adalah rumah itu adalah host, pintu adalah socket, dan sistem pos itu adalah infrastruktur jaringannya. Jadi untuk mengirim pesan, aplikasi mendorong data keluar melalui soket. Lalu transport layer mengambil alih. Seperti itu. Addressing atau pengalamatan, untuk mencapai proses yang tepat kita butuh satu IP address, alamat rumah, dua ada port number. Dalam hal ini adalah nomor kamar pintu. Contoh web server biasanya portnya 80, seperti itu. Lalu di web atau HTTP atau Hypertext Transfer Protocol didefinisikan yaitu protokol standar untuk World Wide Web atau WWW. Lalu mode client server, klien biasanya browser Chrome, Firefox merequest objek, sedangkan server itu adalah server Apache Nginx dan mengirim objek. Lalu ada transport itu menggunakan TCP port 80 pada umumnya. Lalu stateless itu server tidak menyimpan informasi tentang request klien sebelumnya. Setiap request itu pasti dianggap baru. Lalu format pesan HTTP, yang pertama adalah HTTP request dari klien ke server. Metode yang digunakan get, post, head, put, dan delete. Contohnya get index HTML atau TP 1.1. Lalu yang kedua adalah HTTP respon, di mana server ke klien. Status code satu indikator hasil requestnya biasanya ya umumnya 200 itu udah berhasil, 301 mau permanently jadi objek pindah ke lokasi yang lain, terus 400 bad request jadi server tidak paham request tersebut, lalu 404 nelpon itu dokumen tidak ditemukan. Kalau 500 kodenya adalah internet server error, jadi masalahnya pada server. Terdiri dari 3 komponen utama. Nah, email ini terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama user agent, mail server, dan protokol. Jadi user agent ini biasanya aplikasi dibaca email, Outlook, Apple Mail, dan Webmail. Jadi aplikasi baca email seperti itu. Jadi mail server kotak pos tempat penyimpanan dan meneruskan pesan. Lalu protokolnya ada SMTP seperti Simple Mail Transfer Protocol untuk mengirim email dengan menggunakan TCP port 25. POP3
atau IMAP untuk mengambil email dari server ke user atau disebut juga dengan pull protokol. Jadi bisa ditambahkan penjelasannya adalah tekan bedanya SMTP digunakan antar server dan pengirim ke server, tapi penerima menggunakannya IMAP atau POP3 untuk mengambil email dari servernya. Lalu lanjut ke domain name system atau sering disebut dengan DNS. Nah, DNS itu seperti buku telepon di internet. Jadi masalahnya adalah manusia suka nama seperti www.google.com ya. Dan sedangkan router sukanya angka seperti IP address misalnya 1425.250 sekian sekian. Jadi fungsi DNS itu menerjemahkan hostname menjadi IP address. Arsitektur database terdistribusi dan hierarkis. Jadi tidak ada satu server pusat yang menyimpan semua data di dunia ini. Hierarki DNS adalah seperti pertama root, kedua top level domain TLD. Nah, TLD server ini biasanya mengurus .com, .rg, .id, .edu yang lainnya. Dan yang ketiga adalah authoritative DNS server. Jadi server memiliki organisasi yang menyimpan record asli hostname mereka. Nah, sedangkan layanan lainnya biasa yang seperti tadi dibahas adalah FTP. Nah, FTP itu sendiri ada transfer file ke dan dari remote host. Ini unik karena menggunakan dua koneksi port 21 dan port 20. Lalu kedua DHCP Dynamic Host Configuration Protocol, di mana ini memberikan IP address secara otomatis kepada host yang baru bergabung ke jaringan dan menggunakan UDP. Nah, untuk simpulannya mungkin ya, nah, misalnya bukan ini studi kasus sederhana, misalnya kita diminta untuk mengetik www.tamrinvestasi.id di browser. Lalu bisa diurutkan seperti ini, misalnya DNS, Domain Name System. Komputer melalui browser pertama-tama akan bertanya ke DNS server lokal. Hey, berapa alamat IP untuk www.tamrin.ac.id? Lalu DNS server akan mencari dan pada akhirnya memberikan IP address, contohnya 103.116 sekian dan sekian, yang sesuai dengan nama domain tersebut. Lalu yang kedua adalah TCP atau Transmission Control Protocol, di mana browser kemudian meminta transport layer untuk membuat koneksi TCP ke alamat IP yang tadi disebutkan, yang diberikan oleh DNS pada port standar ke web port 80 untuk HTTP atau port 43 untuk HTTPS. Dan ini melibatkan proses three-way handshake. Itu. Lalu yang ketiga adalah HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, yang dimana setelah koneksi TCP terjalin, browser mengirimkan HTTP GET request pada web server www.tamrin.ac.id untuk meminta halaman utama atau objek tertentu. Lalu dilanjutkan dengan web server, nah di mana web server atau www.tamrin.ac.id menerima request tersebut. Lalu diproses dan mengirimkan HTTP respon yang berisi file HTML, CSS, JavaScript atau gambar dan objek-objek lain yang membentuk halaman web. Dan yang terakhir adalah 5 rendering, yaitu browser menerima semua objek tersebut, menyusunnya dan merender menampilkan halaman web tamrin.co.id di layar Anda. Nah, studi kasus sederhana, ini bukan studi kasus, ini ada kesimpulan. Jadi pertama, application layer adalah tempat inovasi jaringan terjadi. Lalu kedua, aplikasi berkomunikasi melalui soket. Lalu tiga, memilih protokol transport atau TCP vs UDP sangat krusial tergantung jenis aplikasi atau keandalan dan vs kecepatan. Lalu keempat adalah HTTP, SMTP, dan DNS adalah tulang punggung dari internet modern. Nah, ini ada beberapa tugas yang bisa Anda kerjakan. Nanti tolong dikirimkan ke PD-nya. Ya, sekian mungkin dari saya. Hanya sampai di situ. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk semuanya.